Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman semua yang selalu menonton video saya, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran rezeki dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Tema kenapa saya setiap membuat video itu di malam hari ya, karena ini bulan Ramadan. Jadi sepulang terawih saya baru bikin video. Kalau untuk siang itu memang saya peruntukkan untuk servis ya, di customer pada panggilan servis. Jadi sempatnya saya bikin video itu di malam hari, baru saya upload nanti di siang harinya, seperti itu. Oke, bagi teman-teman yang menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa, dan mudah-mudahan puasa kita dari awal hingga akhir nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, jadi di video kali ini saya akan coba bahas tentang sensor pintu ya. Sensor pintu ataupun sensor penali kertas di mesin Xerox Box Center ataupun Fuji Xerox itu masih sama dari segi bentuknya, bentuk mesinnya itu memang masih sama, tata letaknya juga sama. Jadi tidak ada perbedaan ya untuk sensor-sensor ini. Oke, yang pertama saya akan coba bahas nih, saya tunjukkan untuk sensor pintu depan ya. Jadi untuk sensor pintu depan itu adalah ini nih, ini satu nih. Kenapa sering tidak terdeteksi? Mungkin sensor ini kurang tertutup ya, pintunya itu mungkin kurang tertutup. Dan satu ini, yang kedua itu ada di bagian sebelah sini ya. Maaf. Nah ini sensor pintu juga ini. 1, 2. Ini untuk sensor pintu depan seperti itu. Jadi kalau sensornya tidak terdeteksi, mungkin teman-teman semua bisa bongkar ini di bagian sini, yang satu ini di bagian dalam sini ya. Kita bukanya dari samping sebelah sana seperti itu. Kalau untuk sensor ini ya, penutup samping ataupun pintu A itu di bagian pintu pemanas ya. Itu sensornya ada di bagian, nah itu bisa dilihat itu di dalam besi itu ada sensor yang mendeteksi. Sensornya itu adalah ini nih, barangnya sesimpel ini yang mendorong sensor supaya terdeteksi di dalam situ. Jadi kalau kurang rapat pintunya memang dia tidak terdeteksi ya. Jadi posisi pintu ini harus tertutup seperti ini. Nah seperti itu kurang lebihnya, harus tertutup seperti itu ya, biar sensornya itu ditekan sama ini. Kalau sensornya masih sama ya, kalau pintunya itu sering tidak terdeteksi ataupun suruh di mesin itu selalu mendeteksi kebuka, ya tinggal dioprek aja di bagian sebelah sini ya. Kalau sensor ini itu dari belakang sini, dari belakang mesin untuk cara bukanya ya. Tapi untuk sensor ini memang sangat jarang terjadi untuk kerusakan. Nah untuk yang ketiga adalah sensor kertas. Sensor kertas itu tray 5 ya, atau bypass. Itu sensornya ada di bagian sebelah sini. Nah ini untuk handle-nya, untuk yang nyentil. Jadi kalau posisi seperti ini berarti sensor mendeteksi bahwasanya tidak ada kertas. Tapi begitu kita masukkan kertas, posisi sensor, posisi ini akan maju ke depan. Nah ini sensor mendeteksi bahwasanya sedang ada kertas di tray 5. Nah, kalau ada teman-teman mengalami kendala sensornya tidak terdeteksi, itu tinggal dibuka saja ini baut 1, 2 di sebelah sini. Habis itu kita copot, bisa kita lepas untuk di bagian sini. Nah kita bersihkan sensornya. Biasanya hanya kotor saja kalau untuk sensor sendiri. Untuk kerusakan sensor itu jarang.
kemungkinan hanya kotor saja untuk sensornya. Duh, lumayan agak kasar ya. Dan yang keempat itu adalah sensor pintu bawah ya, atau pintu C. Jadi untuk sensor pintu C ini terletak di bagian bawah sebelah sini ya. Ini bisa dilihat. Nah, ini ada sensor. Dan untuk penyentilnya apa sih? Penyentil atau apa? Nah, ini dia di bagian sebelah sini ya. Ini untuk yang berfungsi untuk menekan sensor tersebut. Kalau untuk buka sensor pintu C ini atau pintu bawah ya, letaknya di sini. Di sini bisa dilihat di bawah pintu C ya. Pintu C itu tinggal dibuka baut 1, 2 di ujung seperti itu. Jadi baut 1, 2. Baut 2 itu dicabut. Sensornya ini akan terlihat ya. Dan masih sama, kalau untuk sensor itu biasanya hanya kotor saja. Jadi sangat jarang untuk rusak, itu sangat jarang untuk sensor itu sendiri. Nah, dari sensor-sensor tersebut, sensor dari mulai sensor pintu depan yang tadi, terus sensor pintu A, sensor kertas, sensor pintu C, itu titik kumpulnya ada di MCU ataupun PWB belakang ya. Jadi titik kumpulnya ada di belakang. Itu kita harus bongkar di bagian belakang sana supaya terlihat untuk MCU ataupun PWB-nya seperti itu. Sebenarnya tidak rumit ya, untuk mesin ini sendiri itu tidak rumit karena konstruksinya juga begitu simpel. Hanya saja menggunakan 4 warna. Jadi kalau kita menyesuaikan hasil itu memang harus ada 4 komponen yang harus kita bongkar seperti itu. Makanya terlihat sedikit lebih rumit dibandingkan mesin hitam putih ataupun mesin BW. Kalau mesin BW kan ada hanya beberapa saja ya. Untuk yang kelima, 1, 2, 3, 4. Nah ya, 5. Untuk yang kelima itu adalah sensor tray ya. Sensor tray 1, baik tray 1, tray 2, tray 3, tray 4. Itu bentuk sensornya sama. Itu ada di bagian sebelah sana. Nah, itu tidak terlihat. Nih. Itu sensornya sama, 1, 2, 3, 4 sampai bawah itu masih sama untuk sensornya seperti itu. Nah, ini untuk penarik kertas ya. Ini penarik kertasnya seperti itu. Jadi untuk sensor-sensor ada 5 sensor ya, yang biasanya tuh sering terjadi permasalahan, bukan rusak ya, itu hanya sedikit kotor saja. Itu di bagian situ semua tadi yang sudah saya sebutkan. Pintu depan, pintu A, pintu C, penarik kertas, dan sensor tray. Itu sudah saya tunjukkan semua. Jadi kalau untuk mengatasi masalah yang tidak terdeteksi untuk tray ataupun pintu, itu bisa, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua untuk menyelesaikannya seperti itu. Oke, jadi tujuan di video saya kali ini untuk sedikit memberitahu kepada teman-teman bahwasanya sensor-sensor itu, sensor dari mesin serok itu terletak di mana aja sih seperti itu. Jadi nanti kalau ada permasalahan bisa mengatasi sendiri. Oke, mudah-mudahan videonya bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat menunaikan ibadah puasa, dan saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.